Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hidayatus Shalihah SPDI MPD MPD dan juga teman-teman rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslihun. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, ada teman-teman saya. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Mas Adam Ejatama dengan yang 03, kemudian Mas Muhammad Sirajul Munir dengan yang 11, kemudian ada Mas Irsyadul Iqbal dengan yang 18, dan Mas Muhammad Ali Mustafa dengan yang 39. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori konstruktivisme. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan memberikan gambaran dulu mengenai teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dalam psikologi pendidikan menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan. Maaf, ini terjadi masalah teknis. Membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Nah, jadi teori konstruktivisme ini menuntut siswa untuk mandiri, membangun pengalaman, membangun pemahamannya dengan aktif di kelas. Nah, teori ini berbeda dengan teori behavioristik yang hanya melihat siswa sebagai penerima pasif informasi. Untuk lebih dalamnya akan disampaikan oleh Mas Ali Mustafa. Ya, baik. Jadi apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Pada definisi lainnya, teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif. Artinya, belajar adalah tindakan menciptakan suatu makna atas apa yang telah dipelajari. Dikutip dari buku Teori Belajar dan Aliran Pendidikan karya Pardamuan Naudi, konsep belajar teori konstruktivisme sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang berbasis pemusatan siswa. Ide sentral ini memungkinkan pembangunan pengetahuan siswa sebagai titik awal pembelajaran, preferensi belajar yang tercermin dalam tindakan atau aktivitas, dan persepsi terhadap guru. Dengan demikian, teori belajar konstruktivisme berfokus pada bagaimana cara individu membangun pengetahuan dalam memahami dunia berdasarkan konteks dan pengalaman pribadi mereka. Inti konsep dari teori konstruktivisme yaitu adalah siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dalam teori konstruktivisme, individu menekankan pendekatan belajar yang berfokus pada konstruksi pengetahuan melalui proses pemahaman dan pengolahan informasi. Dalam teori ini, pengetahuan tidak dianggap sebagai entitas pasif yang dapat diperoleh melalui pengungkapan fakta, teori, dan konsep yang harus diingat secara baku. Akan tetapi sebaliknya, pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman. Setiap individu memberikan opini dan menggali ilmu pengetahuan mereka dengan melalui berbagai macam
seperti kajian, penelitian, atau pengalaman. Dalam teori konstruktivisme, individu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, teori konstruktivisme menurut psikologi. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif di mana individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Proses ini berbeda dengan teori belajar tradisional yang memandang siswa sebagai penerima pasif informasi. Di dalam teori konstruktivisme ini memiliki prinsip-prinsip diantaranya, yaitu yang pertama adalah pengetahuan bukanlah suatu fakta yang siap diterima begitu saja, melainkan suatu konstruksi yang dibangun dari realitas yang kompleks. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan itu tidak diperoleh secara pasif, melainkan pengetahuan itu dibangun oleh individu melalui interaksi dengan dunia dan pengalaman mereka. Di antara prinsip-prinsip teori konstruktivisme yang kedua adalah pembelajaran merupakan proses aktif di mana siswa terus-menerus membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran aktif adalah pendekatan yang efektif untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, guru dapat membantu mereka untuk membangun pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, mengembangkan keterampilan penting dan menjadikan individu sebagai pembelajar mandiri yang berkembang. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip teori konstruktivisme adalah proses belajar terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain seperti guru, teman sebaya, dan lingkungan. Interaksi sosial dan kolaborasi atau saling sharing dengan temannya merupakan bagian penting dari bagian proses belajar. Dengan berinteraksi dengan orang lain, siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, belajar dari orang lain, mendapatkan umpan balik dari lingkungan, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial dan kolaborasi dengan menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dan belajar dari satu sama lain. Selanjutnya, untuk mengetahui apa saja peran seorang guru di dalam teori konstruktivisme dan juga peran seorang siswa, maka akan dibahas dan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Itu peran guru dalam teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi aktif. Tugas utama guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menemukan solusi mereka sendiri. Berikut peran guru sebagai fasilitator, yaitu guru menyediakan sumber belajar, merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna, dan membimbing siswa proses belajar. Contohnya yaitu guru menyediakan berbagai bahan bacaan dan mengajak siswa berdiskusi untuk memahami sesuatu topik seperti PPT atau gambaran-gambaran yang mudah untuk dipahaminya. Itu selanjutnya peran siswa dalam teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, siswa memiliki peran aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka tidak lagi menjadi penerima pasif informasi, melainkan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk mengeksplorasi, menemukan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Mereka mengonstruksi pemahaman baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Nah, berikut peran siswa dalam pembelajaran aktif, yaitu siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan cara bertanya, meneliti, memecahkan masalah, dan berkolaborasi dengan teman sekelahnya. Contohnya seperti siswa
melakukan percobaan sains untuk mempelajari cara bekerja fotosintesis. Misalnya akan Jadi seterusnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya mengenai lingkungan belajar dalam teori konstruktivisme, sebelumnya telah dijelaskan ya sama rekan saya tadi mengenai teori konstruktivisme itu sendiri. Memandang belajar itu sebagai proses aktif di mana pembelajar atau siswa itu dapat membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri itu melalui dengan interaksi lingkungan dan juga pengalamannya. Di dalam lingkungan belajar juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan pembelajar itu sendiri. Jadi telah dipaparkan seperti di PPT. Itu yang pertama, ruang belajar kondusif. Lingkungan belajar yang nyaman juga mendukung, seperti ruang kelas yang terang, bersih, juga berbagai media serta fasilitas itu dapat mendorong proses konstruksi pengetahuan oleh pembelajar atau siswa itu sendiri. Selanjutnya, interaksi sosial. Mengenai teori konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran, di mana siswa dapat saling berkomunikasi dan berdiskusi dan bekerja sama untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Jadi siswa itu terlibat dalam yang ketiga, pembelajaran aktif, yaitu lingkungan belajar konstruktivistik mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti melakukan eksperimen, observasi, penelitian, dan juga memecahkan masalah secara mandiri. Yang keempat, keberagaman. Lingkungan belajar yang menghargai beragaman latar belakang dari perspektif siswa dapat memperkaya proses konstruksi pengetahuan dan juga mendorong pembelajaran yang bersifat holistik. Selanjutnya, penerapan atau implementasi dari teori konstruktivisme dalam sebuah pembelajaran. Jadi pembelajaran yang pertama itu berpusat atau objeknya pada siswa. Jadi siswa itu didorong untuk aktif membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi, inquiry atau berkolaborasi dengan guru juga teman sebayanya. Jadi para siswa itu bereksplorasi tentang pengetahuannya. Jadi selanjutnya nomor yang kedua yaitu pemanfaatan konteks secara nyata. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman siswa sehingga materi tersebut itu lebih bermakna dan juga relevan. Yang ketiga, penekanan pada proses bukan pada hasil. Mengajar atau guru itu lebih fokus pada proses pembelajarannya itu sendiri daripada dan pemahaman siswa daripada sekadar menyampaikan konten dan mengevaluasi dari hasil akhir. Sekian, mohon maaf. Selanjutnya bisa saya akan melanjutkan dari Mas Adam. Saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Satu, mendorong pembelajaran aktif. Teori konstruktivisme mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan pengalaman. Siswa didorong untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri sehingga mereka lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar.
meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Melalui eksplorasi dan pemecahan masalah, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk memahami konsep-konsep secara mendalam. Pembelajaran konstruktivisme juga mendorong kreativitas karena siswa didorong untuk menemukan solusi dan ide-ide baru. Ketiga, memfasilitasi pembelajaran bermakna. Siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bertahan lama. Keempat, mendukung kolaborasi. Teori konstruktivisme mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa, sehingga mereka dapat saling berbagi ide, perspektif, dan solusi dalam pembelajaran. Berbagi ide dan perspektif yang berbeda dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kekurangan teori konstruktivisme, komplektivitas penerapan, yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran dapat menjadi lebih rumit dan membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Kedua, perubahan peran guru. Guru harus mampu menyesuaikan perannya dari yang semula sebagai penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Ketiga, kebutuhan sumber daya, yaitu implementasi teori konstruktivisme memerlukan sumber daya yang memadai, seperti bahan ajar, media pembelajaran, dan lingkungan belajar yang mendukung. Keempat, perbedaan latar belakang siswa, yaitu setiap siswa memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat menimbulkan tantangan dalam proses pembelajaran. Contohnya, jika seseorang siswa tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep gravitasi sebelum melakukan eksperimen tentang jatuh bebas, mereka mungkin mengembangkan miskomunikasi tentang cara dia melakukan gravitasi tersebut. Demikian tadi pemaparan yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Kami membuka 2 pertanyaan karena keterbatasan waktu ya.